Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polsekta Panjelekan Polrestabes Bandung berhasil menangkap 2 pelaku jambret terhadap seorang pelajar yang videonya viral di media sosial. Kedua pelaku yang ditangkap merupakan residivis dan baru keluar 2 minggu lalu dari penjara. Dua pelaku jambret menyasar seorang pelajar di kawasan Sukaluyu, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Dua pelaku yang membuntuti korban mengincar telepon genggam yang disimpan di bagasi depan motornya. Akibatnya korban terjatuh dari motor karena mempertahankan ponselnya. Korban berusaha mengejar namun pelaku berhasil melarikan diri. Berbekal rekaman CCTV, kedua pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Kedua pelaku nekat menjambret karena motif ekonomi dan baru keluar 2 minggu dari penjara. Kurang dari 24 jam, pelaku dapat ditangkap di pangkalan ojek Cilengkrang. 2 orang tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku menekam di sel tahanan polisi dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Diduga karena sakit hati, seorang wartawan media online menjadi korban penganiayaan. Mobil korban menjadi sasaran pembakaran oleh para pelaku. Satu unit minibus milik wartawan media online di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dibakar oleh 3 orang. Bukan hanya itu, korban juga sempat dianiaya oleh para pelaku. Hal ini diduga akibat pemberitaan yang dibuat oleh korban. Unit Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Utara bergerak cepat melakukan identifikasi dan mengamankan 3 pelaku. 3 orang yang ditangkap berinisial NH, FDP, dan RA ditangkap beberapa hari usai melakukan aksi penganiayaan dan pembakaran terhadap mobil korban. Dan alhamdulillah secara singkat dari Krimum, yaitu Jatanras Krimum Polda Sumut, ini bergerak cepat mengungkap beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti, dan tersebutlah nama para pelaku yang ada di belakang ini. Dan dari ketiga pelaku ini sudah kita amankan beberapa barang bukti, diantaranya adalah motor, kemudian barang bukti bom molotov itu sendiri, dan HP, termasuk juga baju-baju yang ada di TKP. Atas perbuatannya, kini ketiga pelaku harus mendekam di sel tahanan Polda Sumatera Utara dan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang perempuan di Sidoarjo, Jawa Timur ditemukan dalam kondisi mabuk berat usai pesta miras bersama teman-temannya. Korban diturunkan di jalan dan ponselnya dicuri salah satu temannya. Seorang perempuan berinisial AN, warga Rungkut, Surabaya, menggegerkan warga desa Pabean, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Pasalnya korban ditemukan warga dalam kondisi mabuk di jalan desa. Warga yang sempat kebingungan mengorek identitas korban, kemudian mengguyur kepala korban dengan air agar tersadar dari mabuknya. Dari keterangan warga, korban sebelumnya pesta miras bersama teman laki-lakinya di objek wisata Dambono yang tak jauh dari lokasi. Setelah korban mabuk berat akibat miras, kemudian korban diajak pulang oleh teman laki-lakinya. Namun saat tiba di Jalan Bajar Melati, Desa Pabean, korban dipaksa turun oleh pelaku dan merampas ponsel milik korban. Tahu, cuma orang-orang bilang sama saya, ada orang perempuan minum mabuk Dambono itu. Terus? Baru ke sini, ke Banjar Melati, baru ditolong sama orang yang buat ini. Usai sadar, kemudian warga melaporkan kejadian ini ke polisi. Korban pun kemudian diminta keterangan ke Mapolsek Sedati. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Kayak pas ada ember ya Pak ya? Apa? Emang... Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama ASN Runners dan Parekraf Runners menggelar ASN Runners Kolaboran Wonderful Run 2024. Lewat event tersebut diharapkan tercipta gaya hidup sehat serta hubungan baik antar ASN dan lembaga-lembaga lainnya.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama ASN Runners dan Parekraf Runners menyelenggarakan ASN Runners Kolaboran Wonderful Run 2024 pada Minggu pagi di depan Gedung Sabta Pesona Jakarta. Total 475 orang ASN dari Kemenparekraf, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, serta sejumlah kementerian dan instansi pemerintah lainnya ikut menyemarakan ajang lari 7 km edisi Februari 2024. Selain melepas para pelari di jalur start, Menparekraf Sandiaga Uno juga ikut berlari bersama peserta hingga garis finish. Ini untuk meningkatkan pariwisata berbasis olahraga atau sports tourism yang kita bisa lihat sebagai salah satu tren dari pariwisata minat khusus yang banyak mendapatkan apresiasi bukan hanya dari wisatawan Nusantara tapi juga wisatawan mancanegara. Kemenparekraf berharap penyelenggaraan acara olahraga seperti ini dapat sejalan dengan upaya mengembangkan pariwisata berbasis olahraga. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.